dengan Dr. Hendra Sutisna, M.Biomed dari Departemen Anatomi Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini kita akan membimbing adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk praktikum anatomi sistem kardiovaskular. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, jadi sistem kardiovaskular ini adalah sebuah sistem yang mengatur peredaran darah ke seluruh tubuh, ke atas kepala, ya, ke tangan, kaki, ya, ke tubuh bagian bawah, di mana organ utamanya adalah jantung. Jantung sebagai organ muskular, sebagai pompa darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Jantung ini berada di dalam kafum toraks, ya, di radio toraks, di dalam kafum torasis, tepatnya di sisi antero inferior, ya. Jadi depan, ya, bawah. Nah, jadi dia agak condong depan bawah kiri, ya, antero inferior sinistra. Jadi agak condong ke kiri, di mana dia berada di dalam, ya, satu daerah rongga yang namanya mediastinum, ya. Jadi di dalam toraks, ya, isinya kedua paru-paru dan mediastinum, diantaranya isinya adalah jantung dan pembuluh darah. Maka tahap awal kita akan mengenal dulu kafum toraks, batas-batasannya, dan mediastinum, sebelum nanti kita akan melanjutkannya mengenal jantung dan pembuluh darah. Baik, mediastinum ini adalah rongga yang terletak di antara kedua kantong pleura. Jadi paru-paru dibungkus oleh kantong pleura, ya. Nah, di antara kedua paru, ya, tepatnya di dalam kafum toraks, ya, di dalam kafum toraks ini buka rongga dada, ada kedua paru, dan ruangan rongga di tengah antara kedua paru adalah mediastinum, di mana jantung dan pembuluh darah adalah bagian isinya. Nah, adik-adik, kita perlu tahu dulu batas-batas dari mediastinum. Ya, mediastinum ini daerah rongga di antara kedua paru ini batasannya apa? Pertama, batas atas, yaitu apertura thoracis superior, jadi pintu atas toraks. Ya, ini ada tulang dada, ya, incisura jugularis ini, maka, ya, pangkal leher ini adalah apertura thoracis superior, ya, itu batas atasnya. Batas bawahnya apertura thoracis inferior, yaitu diafragma, ya. Nah, ini ada kubah diafragma, pintu bawah toraks, ya, yang memisahkan toraks dengan abdomen. Kemudian batas depan, ya, di depannya yaitu tulang sternum, ya, tulang sternum, tulang dada ini bagian depan, ya kan. Nah, dan juga kartilago yang warna biru ini adalah kartilago costa. Kartilago costa, ya, ada 1 sampai 10 kurang lebih. Nah, ini juga ditutupi oleh diafragma. Ini adalah bagian depan dari si mediastinum, ruangan di antara dua paru-paru. Batas belakangnya yaitu vertebra, tulang belakang, ya, vertebra atau, nah, ya, tulang belakang ini batasnya dari torakal 1 sampai 12, sama costa, ya, costa, ini costa, ya, yang bersendi dengan tulang vertebra thoracalis. Ini adalah batas belakang dari mediastinum, batas anterior, posterior, batas atas superior, dan batas bawah inferior sudah diketahui dari mediastinum. Nah,
mediastinum ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama, ya, ada dua bagian besar, di mana namanya mediastinum superior dan mediastinum inferior. Titik pangkalnya adalah jantung. Bagian di atas jantung ini namanya mediastinum superior. Jadi daerah jantung yang ditempati jantung adalah mediastinum inferior. Oleh karena itu, dengan posisi kedudukan jantung yang berada di tengah, maka mediastinum inferior ini bisa dibagi lagi subbagiannya mediastinum anterior, yaitu ruangan yang ada di depan jantung, mediastinum media, yaitu isinya ya jantung itu sendiri. Kemudian mediastinum posterior, yang di belakang jantung. Jadi sekali lagi mediastinum inferior dibagi tiga. Patokannya adalah jantung. Di depan jantung, yaitu jarak antara tulang dada, ya, antara dada dengan jantungnya, ya. Nah, itu mediastinum anterior. Mediastinum media, ya jantung itu sendiri isinya. Dan mediastinum posterior di balik jantung, ada trakea, esofagus dan sebagainya. Ya, itu adalah ruangan-ruangan mediastinum yang ada, dan sekarang kita mengenal apa saja organ-organ yang ada di mediastinum itu. Di mediastinum superior kita bisa kenal ada arcus aorta. Ya, kalau diperbesar arcus aorta, ini di atasnya jantung, berarti dia di mediastinum superior. Ada arteri carotis communis, ya. Ini ada cabang-cabangnya. Ini carotis communis, ya. Kemudian, ya, ada arteri subclavia sinistra, ya, carotis communis sinistra, subclavia sinistra, gitu ya. Neumoniма, ya. Kemudian ada trakea, ya. Trakea ini panjang, ya kan? Nah, sampai ke bawah, dia trakea masuk mediastinum superior. Kemudian yang media, ya jantung itu sendiri beserta perikardiumnya. Jantung dan pembungkus jantung yaitu perikardium. Tapi ada beberapa bagian pembuluh darah yang masih diliputi oleh perikardium, yaitu aorta ascendens. Jadi awal keluar aorta masih diliputi oleh perikardium. Awal keluar arcus tidak, ya. Aorta ascendens itu masih diliputi oleh selaput perikardium. Ya, makanya dia masuk bagian mediastinum media, ya, aorta ascendens. Kemudian bifurcatio trachealis, ini percabangan, ini dia ada bifurcatio trachealis, percabangannya trakea, ini masih diliputi sedikit oleh perikardium, sehingga masih di dalam media, ya. Kemudian arteri vena pulmonalis. Kalau yang posterior di belakangnya ada esofagus, ya, ada esophagus, aorta thoracalis yang turun setelah arcus aorta, turun aorta thoracalis, esophagus, ya. Ductus thoracicus di sini tidak kelihatan, ya. Vena hemiazygos, vena azygos yang berada di dekat vertebra. Ini manekinnya tidak kelihatan, tapi yang berada di belakang dari jantung. Nah, itu semua organ yang berada di ruang mediastinum posterior, di balik jantung. Nah, kalau yang di depan, di anterior, di depan jantung, apa di sini? Hanya kelenjar timus. Yang semakin dewasa, kelenjar timus ini atrofi, ya.
mengecil, ya, sehingga kadang tidak terlihat lagi. Nah, mengecil. Tapi dia bisa masih ada pada orang dewasa. Dia berada di depan jantung, di antara jantung dan tulang dada sternum. Mungkin itu pengenalan kita awal tentang mediastinum sebelum kita mengenal posisi jantung lebih dalam. Selanjutnya kita mengenal organ jantung. Ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya kita mengenal letak topografi dari organ jantung. Kalau mengenal letak, kita maka berpatokan pada regio. Ya, jadi kafum, ya, jadi jantung ada di regio toraks, tepatnya di dalam kafum thoracis. Ya, kafum thoracis atau rongga toraks. Ya, dalam itu ada jantung, maka kita kenal topografinya, yaitu gambaran letak organ jantung itu pada bagian-bagian organ jantung tadi terhadap pemeriksaan fisik dinding toraks kita. Nah, di manakah dia berada? Topografinya. Nah, itulah dia. Pertama kita kenal, ya, awal vena cava superior, ya. Ini awal vena cava superior. Letaknya di mana? Dia ternyata letaknya setinggi intercosta 2, ya. Ini intercosta 2. Nah, ya, di sini intercosta 2, ya, setentang dengan linea sternalis. Ini tulang sternum. Jadi kalau linea sternalis ini pinggiran sternum ini, nah, yang sebelah kanan, ya. Ini, ya, kalau di sini. Jadi inilah dia linea sternalis kanan di ICR 2, sekitar di sini, ya. Kita lihat, ya, di sini linea sternalis. Di sinilah letak dari vena cava, pangkal vena cava superior. Kemudian ada di mana arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis ini, truncus pulmonalis. Letaknya di mana? Ya, dia letaknya di ICR 2 dextra, ya, intercostalis regio dextra, ya. Nah, ini sesuai intercostalis regio dextra juga, ya, sama dengan, hampir sama dia dengan si vena cava. Kemudian ada sebagian besar permukaan, ya, ventricle dextra di bawah corpus sternalis. Ini adalah atrium dextra, ya, ini ventricle dextra, ya. Nah, ini ventricle dextra, ini atrium dextra, ini ventricle dextra. Dia berada di balik dari tulang sternum ini, ya, di balik tulang sternum, ya. Kemudian bagaimana, ya, apex cordis terletak ICR 5 sinistra. Apex cordis ini, ya, ujung dari ventricle sinistra terletak di ICR 5, ya, ICR 5, ya, pada linea mid sternalis sinistra, ya. Itu adalah letak topografi jantung. Nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah, ya. Kemudian setelah kita kenal letaknya jantung, kita buka organ, kita lihat lebih dalam. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang sebenarnya ada 2 lapis, yaitu yang bernama perikardium. Perikardium parietal, dia menyatu dengan, ya, bersentuhan dengan rongga dada, toraks, pada tepatnya tulang sternum. Tapi kalau yang perikardium visceral, dia meliputi, membungkus langsung si organ jantung. Di antara mereka ada kafum perikardium. Rongga perikardium itu isinya ada cairan, ya, bening, ya. Jadi ini yang membantu jantung untuk bisa berdenyut tanpa hambatan, gitu, ya. Dan nanti ada infeksinya perikarditis, gitu, ya. Jadi infeksi pada perikardium. Oke.
Ya, adik-adik, selanjutnya kita mengenal struktur permukaan jantung. Ya, kalau kita sudah buka jantungnya, struktur permukaan jantung itu ada 3 permukaan yang bersentuhan dengan organ lain, yaitu struktur permukaan depan, permukaan bawah, dan permukaan belakang posterior, anterior, inferior, dan posterior. Anterior itu nama permukaannya adalah facies sternocostales. Kenapa? Karena dia berpapasan dengan sternum, tulang dada, dan costa. Beberapa costa di sekitarnya, terutama cartilage costa warna biru ini. Ya, jadi dia bersentuhan langsung jantung tadi, maka namanya ini sternocostales yang anterior. Kalau yang bawah, dia berpapasan, bersentuhan dengan diafragma, maka namanya facies diaphragmatica. Kalau yang belakang, namanya permukaan belakang, dikatakan basis cordis. Ya, permukaan belakang ini basis cordis atau dasar jantung, basis cordis. Ya, oke, itu 3 permukaan luar jantung. Kenali dan identifikasilah. Ya, selanjutnya adik-adik, mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, kita mengenal bagian organ jantung. Ini diambil ya, tapi ada yang lebih besarnya, saya buka. Itu ada 4 bagiannya, ada ruang jantung ya, ruang yang di atas, kanan dan kiri, yaitu namanya atrium. Kalau istilah buku anatomi namanya serambi, tapi kita tinggalkan sekarang namanya atrium. Ini dari depan, kalau dari belakang atrium, ya. Ya, ini ya, atrium sinistra. Ya, karena atrium sinistra ini ada di belakang atau di basis cordis, ya. Posisinya begini kalau jantung ya, sedangkan atrium dextra nampak kelihatan dari depan, ya. Ini atrium, ada 2 kanan dan kiri, ya. Kemudian ada 2 ventricle, ventricle dextra dan sinistra. Dextra sesuai posisinya, ventricle sinistra. Di antaranya ada sekat yang memperantara ini, namanya septum interventricular. Septum interventricular. Ya. Jadi di antara kedua ruangan ini, antara atrium dan ventricle, ada celah namanya ostium. Ada celah nama ostium, jadi nama celahnya ostium atrioventricular. Ostium atrioventricular, lubang, artinya lubang ya. Jadi berhubungan antara atrium dengan ventricle, berhubungan ada lubang atau namanya ostium atrioventricular. Sama seperti kalau kita menginap di hotel yang punya connecting door, pintu penghubung, jadi itu adalah lubang penghubung antara kamar yang satu dengan kamar lain. Di antaranya ya, pada celah itu ada pintunya, daun pintunya. Daun pintunya itu adalah katup atau valvula cordis. Daun pintu di celah itu adalah katup atau valvula cordis, katup jantung. Dan kanan dengan katup yang kiri berbeda namanya. Ya, baik. Ya, adik-adik, di atrium ada beberapa struktur yang perlu kita kenal, yaitu auricula. Auricula adalah struktur yang menonjol ya dari atrium sebagai tempat penambah volume dari atrium. Bentuknya seperti auricula telinga anjing, makanya namanya auricula ya. Kalau di kiri yang ini, yang kanan ini kurang lebih. Jadi dia fungsinya menambah volume atrium ya. Dengan volume tambahan itu dia bisa menampung masuknya darah yang masuk ke dalam atrium ya. Begitu. Namanya auricula cordis dextra, auricula cordis
sinistra. Ya, kemudian ya ada musculi pectinati. Adik-adik bisa lihat ya, musculi pectinati adalah bentuk jonjot otot yang kasar, bergerigi, yang berada di dalam permukaan dalam dari atrium. Struktur jonjot otot yang bergerigi yang berada di dalam permukaan atrium, dekstra maupun sinistra, namanya musculus pectinati. Ya. Kemudian ada bekas lubang foramen ovale, namanya fossa ovale. Ini dulunya lubang yang menghubungkan atrium kanan dengan atrium sebelahnya kiri. Ini adalah jalan pintas sirkulasi fetus masa janin. Jadi saat fetus berada di dalam janin ibunya, aliran darahnya punya jalan pintas antara atrium kanan dengan atrium kiri. Nama pintasannya adalah foramen ovale. Dan ketika lahir, seiring waktu dia menutup secara permanen sehingga yang kelihatan hanya fossa, lekukan bekasnya, namanya fossa ovale. Oke, itu terlihat jelas di atrium kanan, ya. Nah, yang menghubungkannya dengan atrium kiri, ya, juga bisa terlihat fossa ovalis. Selanjutnya kita melihat lebih jauh struktur organ yang ada di ruang rongga ventrikel. Ya, ada struktur jonjot usus, ada struktur jonjot otot di dalam permukaan ventrikel seperti halnya atrium tadi, tapi namanya musculus pectinati. Ya, kita buka. Ya, nama lainnya musculus pectinati. Ya, ya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, selanjutnya kita mengenal struktur yang terdapat pada rongga ventrikel. Apa saja? Yaitu ada kita temui ya chorda tendinae, ya, atau benang-benang tendon, ya, yang ini bisa dilihat, ya, ini manikinnya, tapi kalau aslinya juga ada halus, sering juga terputus ini kalau digunakan praktikum terus-menerus karena dia tidak terlalu kuat. Ini adalah benang tendon namanya chorda tendinae yang menghubungkan katup jantung, valvula cordis tadi, katupnya, dengan musculus papillaris. Nah, ini dia musculus papillaris, otot, jonjot otot yang tebal menjorok ke dalam ruangan jantung seperti puting, namanya musculus papillaris. Papil itu puting, ya, jadi otot yang berbentuk puting, dia sebagai pemegang si chorda tendinae tadi. Jadi chorda tendinae tadi tidak lepas begitu saja, tapi dia ada pemegangnya, ya. Dia berinsersio pada otot lain yaitu musculus papillaris ini. Jadi chorda tendinae ini berikatan dengan musculus papillaris untuk menjaga buka tutupnya katup. Jadi seperti menarik layangan atau mengulur layangan, ya. Musculus papillaris ini adalah tangannya. Benang-benang tendonnya adalah benang layangan dan katupnya adalah layangan, ya. Jadi kita tarik ulur. Kalau terjadi peradangan pada otot endokardium, endokarditis contoh penyakitnya, musculus papillaris ini akan mengalami gangguan gerakannya sehingga terjadi gangguan pembukaan dan penutupan katup jantung juga. Ini korelasi klinis dari keadaan anatomi yang terganggu,
begitu. Selanjutnya ada trabecula carnae. Ini ada jonjot otot ventrikel yang bentuknya juga berupa jonjot otot yang kasar, mirip musculus pectinati pada atrium, tapi ini namanya trabecula carnae. Ya, kemudian ada trabecula septomarginal. Ya, ada trabecula yang berada di pinggir septum dari ventrikel, jadi septomarginal, ya. Trabecula septomarginal. Ya, trabecula carnae, trabecula septomarginal. Ya. Nah, ini musculus papillaris, ya. Kemudian valvula cordis, ini dia katup jantung yang saya katakan yang menjadi koordinator buka tutupnya, ya, yang mengontrol buka tutupnya ostium atau celah antara atrium dengan ventrikel. Jadi saat atrium menerima darah, ventrikel tertutup, ya, agar tidak tumpah, tidak bocor darah di atrium yang lagi dikumpulkan. Yang menutup katup jantung dengan cara musculus papillaris relaksasi sehingga kendur dan memberikan jalan untuk menutup katup jantung atau valvula cordis. Begitu mau dikeluarkan darah dari ventrikel, dari atrium menuju ke ventrikel, maka dibuka dengan cara musculus papillaris berkontraksi menarik chorda tendinae untuk membuka katup jantung tadi, sehingga masuklah darah dari atrium pindah ke ventrikel. Begitu seterusnya kanan dan kiri, ya. Katup jantung yang di kanan ada 3 katupnya, helai daunnya, 3 kuspisnya, makanya namanya tricuspidalis. Valvula tricuspidalis karena punya 3 kuspis, atau kuspis itu helai daun, ya. 3 kuspis atau 3 helai daun katup. Kalau di kiri hanya 2 helai, jadi bicuspid, valvula bicuspidalis atau katup 2 daun katup, ya. Nama lainnya katup mitral atau valvula mitralis. Sebelah kiri namanya valvula mitralis. Ya. Selain katup atrioventrikular, ada juga katup yang dijumpai di sela antara pembuluh darah besar truncus pulmonalis dan aorta. Jadi dari ventrikel kanan mau ke truncus pulmonalis ada sekat di pangkal pembuluh darahnya, namanya valvula, ya. Keduanya sama di ventrikel kiri dengan aorta juga ada katup. Keduanya nama kelompok katupnya valvula semilunar. Tapi nama identik untuk namanya sendiri khusus pada ventrikel kanan dengan truncus pulmonalis, nama katupnya itu adalah valvula atau katup pulmonal. Valvula pulmonalis atau katup pulmonalis. Tapi kalau katup yang semilunar yang berada di antara ventrikel sinistra dengan aorta namanya valvula aortae atau katup aortae, ya. Katup aortae atau valvula aortae. Ini yang menjaga keluar masuknya darah dari ventrikel ke aorta ataupun truncus pulmonalis. Ya, sekarang adalah pengenalan pembuluh darah, ya. Ada aorta, ya. Ini aorta adalah pembuluh darah besar, arteri, yaitu yang membawa darah keluar dari jantung. Ya, yang di bawahnya adalah darah yang bersih. Dia membawa darah yang dipompa oleh ventrikel sinistra. Ya. Kemudian ada truncus pulmonalis.
Ini juga jenis arteri, yaitu yang pembuluh darah menghantarkan darah keluar dari jantung, tapi isinya darah yang masih kaya karbon dioksida. Dia berasal dari ventricle dextra, rok kanan. Kemudian ada vena cava. Vena cava ada dua, vena cava superior dan vena cava inferior. Ya, vena cava superior adalah pembuluh darah vena besar yang membawa aliran darah yang balik ke jantung dari tubuh bagian atas, kepala, ekstremitas superior, bahu, dan dada bagian atas. Ini masuk ke vena cava superior. Kalau vena cava inferior masuk dari daerah abdomen, pelvis, ekstremitas inferior. Ini masuk dari vena cava inferior. Ya. Semuanya bertemu di dalam atrium dextrum. Ya, atrium dextrum. Sedangkan vena yang satu lagi, vena pulmonalis. Vena pulmonalis, ya, ada 4, 2 kanan 2 kiri, berasal dari jantung kanan dan jantung yang kiri, membawa darah yang sudah bersih. Jadi vena, pembuluh darah yang membawa darah balik ke jantung dari pulmo, dari paru. 2 paru kanan, 2 paru kiri, masuk ke ruang atrium sinistrum atau atrium kiri. Untuk selanjutnya dihantarkan ke ventricle kiri, lalu ke aorta. Karena darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru, darah bersih kaya akan O2, dialirkan ke seluruh tubuh, bawah maupun tubuh bagian atas. Demikian paru-paru yang ada pada jantung. Ya, sekarang percabangan pembuluh darah, arteri, dan vena pada sirkulasi sistemik. Yaitu pertama kita kenal cabang yang pertama kali keluar dari aorta, ascendens, adalah arteri koronaria. Ada 2, dextra dan sinistra. Ya, arteri koronaria ada 2, dextra dan sinistra. Ya, dextra dan sinistra. Ini cabang pertama kali keluar dari pembuluh darah aorta ascendens. Ya, ini memperdarahi semua organ jantung. Ya, dia bercabang-cabang. Ya, arteri koronaria ini dextra. Ya, nah, nanti yang sinistra yang memperdarahi jantung bagian depan dan sebelah kiri. Kalau yang dextra sebelah samping, ya, di sisi kanan sampai ke belakang dia, ya. Kemudian, ya, ada arteri brachiosephalika. Ini ada 3 cabang di arcus aorta. Nama yang cabang pertama arteri brachiosephalika. Ya, ini cabang pertama. Kedua, arteri carotis communis sinistra, ini yang kiri tapi, dan arteri subclavia sinistra. Cabang dari brachiosephalika nanti juga menjadi arteri subclavia tapi dextra dan carotis communis dextra. Ya, jadi yang dextra dia tidak langsung bercabang dari arcus aorta, tapi oleh sebuah trunkus atau arteri brachiosephalika atau arteri anonima namanya. Cabang 2 menjadi arteri carotis communis dextra dan subclavia dextra. Kalau arteri subclavia sinistra dan carotis communis sinistra langsung dapat darah bercabang dari arcus aorta. Nah, sedikit berbeda, ya. Ya, dan karena trunkus pulmonalis merupakan bagian dari pembuluh darah arteri, aorta juga arteri,
Tapi di masa janin, sirkulasi darah janin, mereka punya hubungan antara aorta dengan truncus pulmonalis dinamakan ductus atau saluran, ductus arteriosus. Artinya saluran di antara kedua arteri. Ductus arteriosus. Dulu ada saluran penghubung. Ini merupakan salah satu pintasan sirkulasi darah pada janin. Tapi kalau janinnya sudah dilahirkan dengan tangisan bayi janin tadi, normalnya ini menjadi tertutup, mengalami obliterasi, sumbat, tertutup dan menjadi ligamen. Nama ligamennya ligamentum arteriosum. Penyakitnya kalau dia sudah lahir besar masih ada hubungan lubang di sini, namanya pattern ductus arteriosus. Ya, adik-adik, percabangan di tubuh lainnya, ya, tadi di jantung, sekarang keluar dari jantung lagi. Tadi anonima ini keluar ke kepala, ya, dan ke bahu serta ke tangan kanan. Carotis communis sinistra, ini dia, ke leher, ke otak. Subclavia ke bahu, ke ekstremitas sebelah kiri. Turunnya ini ke aorta thoracalis, aorta pars thoracalis, yang bagian melewati daerah toraks. Kemudian melewati diafragma. Ini selaku diafragma ke pembatas antara toraks dengan abdomen, ditembusnya. Ini dia tembusannya, namanya hiatus aortae. Hiatus aortae, tembus memperdarahi, ya. Nah, kalau di toraks memperdarahi daerah bronchiolus dan paru, namanya arteri bronchiolus, ya, arteri yang memperdarahi bronchiolus, ya, kemudian toraks, ya. Nah, namanya arteri bronchialis, ya, yang kecil-kecil, ya, atau juga bisa dia memperdarahi esofagus, ya, ya, arteri yang memperdarahi esofagus. Ini dari aorta thoracalis tadi, ya. Bisa juga menjadi arteri intercostalis. Jadi pembuluh darahnya lewat di antara interkostal, yang memperdarahi otot-otot dada juga. Itu berasal dari aorta thoracalis yang besar, menembus abdomen menjadi aorta abdominalis. Dia memperdarahi arteri mesenterica superior, ya. Ada truncus soleacus yang keluar ini, truncus soleacus yang keluar, cabang yang keluar dari aorta abdominalis bagian depan, namanya truncus soleacus. Ada 3 cabang, ke gastrica sinistra, ya, ke lienalis, ke limfa, gastrica sinistra, dan hepatica communis. Kemudian ada arteri mesenterica superior, di bawahnya lagi ada arteri mesenterica inferior. Ini semua cabang yang keluar dari bagian anterior, sisi anterior dari aorta abdominalis. Kanan kiri dari lateralnya keluar juga cabang, yaitu arteri renalis dextra dan sinistra, ya, serta arteri iliaca dextra dan sinistra, ya. Itu dia cabang pembuluh darah besar, ya, dari aorta. Ya. Lanjutan dari arteri subclavia menjadi arteri axillaris, berlanjut terus ke daerah regio humerus, regio antebrachii, regio brachii. Ini namanya arteri brachialis, kemudian bercabang di mulai siku, ya, ke antebrachii menjadi arteri, ya, arteri, ya, radialis dan ulnaris. Ini arteri ulnaris, ini radialis sampai sini. Dan selanjutnya arteri carpalia dan phalanx. Itu percabangan dari arteri, ya. Dan venanya juga begitu, vena baliknya,
sama, hanya bedanya dia namanya vena cephalica basilica. Kalau cephalica kembaliannya vena yang berada di superficial di daerah, kalau posisi anatomi terbuka tangan seperti ini di daerah radialis ini cephalica ya. Tapi kalau di daerah medial ya, daerah ulna ini medial, ini basilica. Vena yang dijumpai di daerah medial namanya vena basilica. Inilah vena kembalian darah dari jaringan tubuh yang melewati permukaan tubuh, vena basilica dan cephalica dan basilica. Sedangkan vena lainnya adalah vena profunda yang lewatnya di dalam, itu namanya sama dengan vena ulnaris, vena radialis, ya, vena brachialis, vena axillaris sama. Jadi ada yang balik dari dalam otot, ada yang dari permukaan otot yang kelihatan dari kulit. Ya, yang kelihatan dari kulit vena cephalica, basilica. Di sini bergabung mereka namanya vena mediana cubiti. Ini daerah cubiti namanya. Gitu ya. Itu untuk ekstremitas superior. Ya, kalau untuk aliran darah di kaki ada arteri ya, setelah arteri iliaca superior eksterna. Ya, kalau iliaca interna kan dia masuk ke pelvis, memperdarahi organ dalam pelvis yaitu uterus, vesika urinaria, ureter dan sebagainya. Tapi kalau iliaca eksterna keluar dari ligamentum inguinal, ini dia jadi arteri femoralis di regio femur ya, masuk menyelip ya, masuk ke belakang jadi arteri poplitea ya. Poplitea ini daerah betis belakang, lipatan betis belakang, kemudian turun sampai arteri ya, arteri tibialis posterior dan tibialis anterior ya, tibialis anterior. Ini ya, baru ke dorsum pedis dan kembalinya adalah vena, bagian vena dalam nama tibialis anterior posterior sampai vena poplitea sama, tembus ke daerah regio femoris menjadi vena femoralis, tapi itu di dalam otot. Kalau di luar otot yang kelihatan nampak di kulit, urat-urat pembuluh darah venanya itu namanya vena ya. Ya, jadi kalau pembuluh darah balik yang membawa darah kembali ke jantung dari luar otot yaitu di balik kulit subcutis, kalau di kaki namanya vena savena. Ada savena magna, ada savena parva ya. Vena savena ini ya, kalau parva ya di kaki betis, kalau magna ya sudah di paha ya. Savena magna, savena parva. Ini savena magna, savena parva itu berada di regio cruris parva, yang magna di femoris. Ya, vena femoralis tadi selanjutnya melewati ligamentum inguinal menjadi vena ya, vena iliaca externus ya, bergabung dengan vena iliaca internus yang membawa darah dari organ-organ dalam, uterus, tuba Fallopi, vesika urinaria dan sebagainya, masuk ke vena iliaca interna, gabung dengan vena iliaca externa menjadi vena iliaca communis, dextra dan sinistra. Gabung menjadi vena cava inferior. Ini vena cava inferior. Bergabung lagi dari vena renalis kanan kiri ya. Kemudian
ya masuk vena cava inferior ke hepar, ya. Nah, nanti melewati hepar, ya, kemudian menembus hepar, keluar melalui, ya, vena hepatika dan menembus diafragma untuk menjadi, ya, lanjutan vena cava inferior yang masuk ke jantung. Tapi sebagian darah-darah yang juga membawa aliran darah balik, ya, ya, dia keluar dari hiatus aorticus ini, keluar dari hiatus aorticus dan masuk vena hemiazygos sebelah, ya, kiri, dan di setentang vertebra torakal 4 ada keluar ke kanan vena azygos sebelah dekstra. Kemudian nanti masuk mereka, ya, ke vena-vena, ya, pangkal paru, di atas pangkal paru dekstra, memasuki vena cava superior di sini, ya. Vena cava superior, ini vena cava superior masuk sini, ya, dan kembali ke jantung. Jadi vena hemiazygos dan azygos ini berada di toraks bagian belakang. Dia mengumpulkan darah dari vena-vena intercostalis, gitu, masuk ke vena-vena azygos dan hemiazygos, baru masuk ke vena cava inferior dari belakang. Dekstra yang azygos, hemiazygos yang sinistra. Demikian perjalanan vaskular darah kita secara umum, walaupun banyak cabang kecil lagi yang mungkin bisa kita pelajari lebih dalam dari seluruh tubuh kita, ya. Belum lagi nanti organ per organ, otak, ya, arteri cerebral, dan nanti setiap organ mempunyai percabangan arteri, ya, termasuklah jantung nanti ke vena cardiaca, ya, jantung dari arteri cordis, arteri koronari tadi, vena-venanya adalah vena-vena cardiaca namanya, ya, vena-vena cardiaca magna, ya, parva yang kecil, ya, masuk ke sinus coronarius, langsung masuk ke vena, ya, di pangkal vena cava inferior ini masuk ke atrium dexter. Disinilah, ya, aliran balik darah dari pembuluh darah yang memperdarai jantung, vena cardiaca, masuk ke satu pintu namanya vena sinus coronarius. Ya. Ya, alhamdulillah tadi sama-sama kita telah ikuti tutorial praktikum anatomi sistem kardiovaskular tentang jantung dan pembuluh darah kita. Ya, silakan pelajari lagi ulang di rumah. Lihat dengan menggunakan atlas anatomi manusia untuk memudahkan adik-adik memahami praktikum kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.